Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mulai suatu seri pelajaran tentang suatu topik yang sangat penting, yaitu tentang Allah atau Yahweh. Pada masa kini ada banyak orang yang bimbang dan bingung tentang kata yang mana yang kita harus pakai di dalam menyembah kepada Sang Pencipta. Hari-hari ini ada orang yang berkata, kita tidak boleh menggunakan kata Allah. Ada yang berkata, kita harus menggunakan kata Yahweh. Jadi, di dalam seri ini kita akan mempelajari dari berbagai sudut, bagaimana kata yang benar, yang tepat untuk kita pakai sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi memang ada pertanyaan yang cukup penting, mengapa kita perlu membahas suatu topik seperti ini? Nah, pertama, ini adalah masalah persatuan tubuh Kristus. Sudah menjadi fakta sekarang di berbagai tempat di Indonesia bahwa ada perselisihan. Bahkan pernah juga terjadi perkelahian antara sesama orang percaya tentang penggunaan kata Allah atau penggunaan kata Yahweh. Saya sendiri sudah mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang yang mau memaksa saya untuk tidak lagi menggunakan kata Allah, atau yang memaksa bahwa saya harus menggunakan kata Yahweh. Saya ingat pada waktu di Ambon, saya di dalam suatu seminar dengan JDN, dan pada akhir dari seminar itu ada seorang yang datang kepada saya dan dia menegur saya karena saya menggunakan kata Allah. Lalu dia memberi saya suatu paket yang cukup tebal dan dia suruh saya untuk mempelajarinya sebab dia berkata saya harus bertobat dari penggunaan kata Allah dan saya tidak boleh menyembah kata yang dipakai di dalam agama yang lain. Lalu kemudian saya mendengar di Papua bagaimana seorang pelayan memukul pelayan yang lain. Wah, ini sangat menyedihkan hati saya. Kemudian saya ke Manado. Di sana ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Pak Jeff, jangan lagi pakai kata Allah. Di dalam khotbahmu kamu harus pakai kata Yahweh. Wah, saya terkejut bahwa satu kata yang saya sudah pakai selama puluhan tahun di dalam pelayanan, sekarang saya disuruh tidak lagi boleh pakai. Kenapa? Juga di Jawa Tengah, saya berbicara dengan beberapa pemimpin di Jawa Tengah, dan mereka menceritakan kepada saya bagaimana di sana ada jemaat dengan jemaat di dalam satu gereja berpukulan karena ada yang menggunakan kata Allah. Dan sebagian mau memaksakan bahwa kata Yahweh yang harus digunakan. Kemudian di Jakarta, saya dibanjiri dengan SMS dari seorang yang menuduh bahwa saya mau membawa orang Kristen masuk agama yang lain. Karena saya menggunakan kata Allah. Dikatakan bahwa saya adalah seorang yang sesat karena saya adalah penyembah Allah. Sekretaris saya juga sudah mendapat SMS dari seorang yang mau ketemu dengan saya supaya roh Allah diusir dari kehidupan saya. Jadi hal-hal seperti ini dan banyak hal lainnya telah menjadi suatu keprihatinan sehingga memang suatu seminar, suatu pembahasan tentang Allah atau Yahweh menjadi sesuatu yang sangat penting. Masalah yang kedua adalah masalah fondasi yang sehat. Kalau orang berkata bahwa kita sedang menafsirkan firman Allah dengan salah dan kita harus menggunakan kata Yahweh, ini menjadi sesuatu yang kita perlu selidiki. Sebab firman Allah berkata di dalam Mazmur 11 dan ayat 3, bahwa bila mana fondasi orang-orang benar sudah dihancurkan, apa dapat dibuat oleh orang-orang benar? Nah, Mazmur 11 ayat 3.
Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi ini menjadi suatu soal fondasi. Kita juga sudah tahu bahwa Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11 dia berkata tidak ada fondasi yang lain yang dapat didirikan oleh siapapun kecuali batu fondasi yang telah diletakkan Kristus sendiri. Jadi fondasi di dalam pemahaman firman Tuhan merupakan sesuatu yang penting. Jangan sampai kita salah faham apa yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Soal yang ketiga yang menjadi pendorong untuk kita membuat siri seminar ini adalah masalah menghormati nama Tuhan. Kita sudah tahu bahwa menghormati nama Tuhan itu sangat penting. Di dalam zaman perjanjian lama, kita melihat bagaimana mezbah-mezbah dibangun bagi nama Tuhan. Kita melihat bagaimana juga bait suci Salomo, pondok Daud, kemah sembahyang Musa, semua didirikan supaya ada tempat untuk nama Tuhan. Jadi nama Tuhan adalah suatu topik yang sangat penting. Dan hal ini juga jelas di dalam firman Allah. Seperti di dalam Amsal pasal 30 dan ayat yang keempat, kita melihat ditantang kepada kita dengan suatu pertanyaan. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Nah, tentu ini Tuhan. Lalu dilangsungkan, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi siapakah nama Tuhan? Siapakah nama anaknya? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting yang diajukan kepada kita. Juga di dalam kitab terakhir di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Maleaki, pasal 3 dan ayat 16, dikatakan bahwa ada suatu kitab yang disimpan Tuhan bagi mereka yang menghormati, mengindahkan, dan mengingat nama Tuhan. Bunyinya sebagai berikut. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi di dalam Maleaki 3:16 ini kita ditantang apakah kita menghormati nama Tuhan. Apa kita mengindahkan nama yang mulia. Dan bagaimana caranya untuk kita menghormati dan mengindahkan nama Tuhan. Tentu ini sesuatu yang penting. Ini menjadi satu hal yang kita perlu memikirkan di dalam sesi-sesi yang kita akan adakan untuk membahas topik yang penting ini. Juga di dalam Injil Matius 28, pada waktu Yesus mengakhiri pelayanannya, dia memberi satu perintah di dalam amanat agung. Dia berkata dalam Matius 28 mulai dari ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus berkata bahwa kita harus menghormati nama Tuhan di dalam baptisan air. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi nama apa yang kita harus pakai pada waktu orang dibaptis? Apa kata Yahweh? Apakah itu kata yang tepat kita pakai? Sebab di sini kita diperintahkan untuk membaptis orang di dalam nama yang Tritunggal. Nama yang mengungkapkan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita belajar bagaimana caranya untuk menghormati nama Tuhan.
Yang keempat, bagaimana saya dapat mengetahui kebenaran? Karena kita sudah mendengar begitu banyak perbedaan pendapat tentang siapakah Allah, siapakah Yahweh. Jadi di dalam pembahasan-pembahasan masa kini, ini menjadi topik yang ramai. Apakah memakai kata Allah tepat untuk umat Kristiani? Atau kapankah kata Allah mulai dipakai di dalam sejarah? Dan apakah kata itu tepat untuk kita sebagai orang Kristen? Bagaimana menurut ilmu linguistik dan bahasa-bahasa? Apakah kata Allah bisa dipertahankan? Apakah kita harus menggunakan kata Yahweh di dalam gereja perjanjian baru? Dan bagaimana menurut Alkitab? Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Apakah firman Tuhan betul-betul memberi perintah kepada kita bahwa kita harus menggunakan kata Yahweh dan tidak boleh pakai kata Allah? Semua pertanyaan ini penting sekali. Dan ini akan menjadi pembahasan kita di dalam sesi-sesi seminar yang menyusul ini. Jadi saya minta kepada saudara membuka hati, berdoa, dan berkata, Tuhan, berikan kepada saya suatu ilham, supaya saya mengerti apa yang benar-benar dinyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi-sesi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa supaya Roh Kudus, Sang Pengilham, Sang Penafsir, Sang Penerjemah akan menolong kita untuk memahami kebenaran yang sangat penting ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami hanya mau mengenal kebenaran. Dan Roh Kudus diutus untuk memimpin kami ke dalam semua kebenaran. Jadi Tuhan, kami mohon Engkau mengutus Roh Kudus kepada kami, supaya firman-Mu menjadi jelas, supaya kami akan mengerti apa yang Engkau mau katakan kepada kami lewat seri ini. Supaya kami, Tuhan, menjadi benar-benar orang yang memuliakan dan menghormati nama-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang menyia-nyiakan nama-Mu, tapi kami mau menjadi orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami sebagai orang percaya akan berjalan di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan kami akan memulai seri pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara. Setelah kita sudah mendengar di dalam perkenalan kepada topik ini, bahwa ada begitu banyak isu yang penting, banyak pertanyaan yang perlu dijawab, supaya tidak ada kebingungan di antara kita sebagai orang-orang Kristen tentang topik yang sangat penting ini, yaitu apakah orang Kristen harus menggunakan kata Yahweh? Apakah kita harus membuang kata Allah dari perkataan kita sebagai orang Kristen? Jadi kita ingin melihat pertama tentang kata Allah ini. Dan itu adalah penting untuk kita ketahui bahwa kata Allah ini adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam lebih dari 20 bahasa, di dalam lebih dari 40 negara di dunia. Jadi ini bukan hanya masalah untuk kita yang ada di Indonesia. Ini adalah suatu kata yang dipakai sebagai sesembahan untuk kita orang-orang Kristen di berbagai bangsa dan di berbagai daerah dunia. Misalnya di Timur Tengah, di dalam bahasa-bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriak, bahasa Kaldi, bahasa Turki, dan bahasa-bahasa yang lain, kata Allah dipakai sebagai sesembahan oleh orang-orang Kristen. Kalau di dalam daerah Asia, ya tentu di Indonesia dan
juga di dalam banyak bahasa daerah di Malaysia, di Brunei, juga bahasa Urdu di India, Bengali, bahasa Azerbaijani, bahasa Afghani, dan bahasa-bahasa di Pakistan juga menggunakan kata Allah, dan ini adalah kata biasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam bangsa-bangsa itu. Demikian juga kita melihat di benua Afrika, di dalam bahasa di Nigeria, di bahasa Bambara, bahasa Fulfulde, bahasa Hausa, bahasa Mandinka, dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kata Allah dan berkata, kata ini kita tidak boleh pakai sebagai kata sesembahan orang Kristen, ini bukan hanya masalah kita. Ini adalah masalah tubuh Kristus di dalam semua bangsa dan di dalam semua bahasa yang saya sudah sebut tadi, bahkan bahasa-bahasa yang lain. Berikut, ada penting untuk kita memahami bahwa Alkitab Perjanjian Lama bukan hanya diwahyukan Tuhan kepada kita di dalam satu bahasa. Malah itu datang kepada kita di dalam dua bahasa secara umum. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, yang memang kebanyakan Perjanjian Lama diwahyukan di dalam bahasa itu. Yang kedua adalah bahasa Aram. Bahasa Aram juga beberapa porsi di dalam firman Tuhan diwahyukan kepada kita di dalam bahasa Semit itu, yang merupakan salah satu bahasa dasar untuk pembentukan semua bahasa Semit di Timur Tengah. Jadi di dalam sejarah bangsa Israel, waktu pertama Alkitab diwahyukan, 95% di dalam bahasa Ibrani dan sedikit di dalam bahasa Aram. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang Israel, mereka tersebar ke berbagai daerah. Banyak kali mereka telah dijajah dan mereka terpaksa mengungsi, bahkan mereka juga dibawa tertawan di dalam bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak orang Israel, mereka tidak lagi menguasai atau mengetahui bahasa Ibrani sebagaimana seharusnya sebagai bangsa Israel. Oleh karena itu, ahli-ahli Taurat, para rabi, Farisi dan sebagainya, mereka telah menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Jadi bukan hanya satu porsi saja di dalam bahasa Aram, tapi sekarang seluruhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, dan itu disebut Targum. Kalau Alkitab aslinya bahasa Ibrani disebut Tanakh, lalu terjemahannya ke dalam bahasa Aram disebut Targum. Kemudian dengan bangsa Yunani menjadi penguasa dunia dan bahasa Yunani menjadi lingua franca untuk seluruh dunia, terpaksa para pemimpin Yunani juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Itu terjadi pada tahun 280 sebelum Masehi dan diterjemahkan oleh 70 ahli bahasa. Lalu mereka menulis yang disebut LXX atau lebih dikenal dengan nama Septuaginta, yang adalah Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab Yahudi di dalam bahasa Yunani. Jadi di dalam zaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi telah memiliki 3 Alkitab di dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi ini menjadi penting sebab pada waktu Yesus datang, sudah ada 3 jenis Alkitab. Sudah ada 3 jenis terjemahan bahasa. Bahkan di dalam masing-masing Alkitab itu, ada kata-kata yang berbeda untuk Tuhan dan untuk Allah. Dan ini sangat mempengaruhi apa yang telah terjadi di dalam pelayanan gereja mula-mula. Jadi kalau di dalam bahasa-bahasa yang muncul dari ketiga terjemahan Alkitab itu, misalnya di dalam Alkitab bahasa Ibrani yang disebut Tanakh, mereka kalau mau berkata Tuhan Allah, mereka berkata Yahweh Elohim
Atau sebenarnya kata Yahweh itu tidak diucapkan. Nanti kita akan menjelaskan apa sebabnya. Jadi keempat huruf dari Yahweh yang adalah Yod, Ha, Ve, He. Keempat huruf ini yang disebut tetragrammaton disebut sebagai keempat huruf yang begitu kudus sehingga mereka takut untuk mengucapkannya. Takut kena musibah dari Tuhan atau murka dari Tuhan, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka menggantikan dengan ucapan Adonai. Jadi kalau Yahweh Elohim, mereka menyebut Adonai Elohim. Kemudian pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram yang disebut Targum, mereka berkata Mariah Allaha. Maria Allah sebagai Tuhan Allah. Kemudian di dalam Septuaginta, Alkitab di dalam bahasa Yunani, mereka berkata Kurios Theos. Jadi kita bisa melihat ada 3 jenis tulisan, Yahweh Elohim atau ucapan Adonai Elohim, Maria Allah dan Kurios Theos. Kalau di dalam bahasa-bahasa modern ya, kita melihat misalnya dalam Alkitab King James, bahasa Inggris, kita melihat the Lord God. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita melihat Tuhan Allah. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab, kita melihat Rab Allah. Jadi kita melihat ada banyak istilah yang telah digunakan untuk mengungkapkan siapakah dia yang kita sembah, yang maha besar, dan kita melihat ekspresi dari namanya berbeda dari bahasa ke bahasa. Nah ini menjadi penting sebab di dalam gereja mula-mula mereka mau pakai ucapan yang mana untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan siapakah nama dari Sang Pencipta. Apa mereka mau pakai Alkitab yang di dalam bahasa Ibrani, yaitu Tanakh, yang mana berkata Yahweh Elohim, ataukah mereka mau menggunakan bahasa Aram yang berkata Maria Allah, ataukah mereka mau menggunakan Alkitab di dalam terjemahan bahasa Yunani yang mana berkata Kurios Theos. Ternyata kalau kita melihat di dalam sejarah gereja mula-mula di dalam tulisan Perjanjian Baru telah menggunakan istilah Kurios Theos. Mereka tidak menggunakan istilah Yahweh atau Adonai Elohim. Mereka juga tidak menggunakan Maria Allah, tapi mereka menggunakan Alkitab bahasa Yunani yang disebut Septuaginta itu. Jadi itulah yang menjadi Alkitab yang dipakai oleh Yesus, dipakai oleh para rasul, dan di dalam gereja Perjanjian Baru mereka memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus di mana-mana sebagai Kurios Theos. Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus adalah yang maha kuasa. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ini adalah inti Injil yang telah diberitakan oleh para rasul waktu mereka memberitakan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia, telah tinggal di antara kita, dan sekarang dengan beriman kepada Dia, kita memperoleh keselamatan. Mereka tidak menggunakan istilah Yahweh, tapi mereka menggunakan istilah Kurios Yesus Kristus. Jadi nanti kami akan menjelaskan sebab-sebabnya terjadi demikian. Berikut kita melihat ketiga kelompok pengguna bahasa atau kata Allah di dalam sejarah. Sebab ternyata kata Allah ini adalah kata yang lama di dalam sejarah. Ini bukan kata yang baru muncul beberapa ratus atau 1000 tahun yang lalu. Ini adalah kata yang sudah lama di dalam dunia ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang kafir. Ini adalah orang-orang yang disebut dari zaman jahiliyah. Ini adalah kaum polytheist. Ini adalah orang yang menyembah banyak dewa-dewi berhala. Dan mereka sudah dicatat di dalam sejarah selama 3.500 tahun
sebagai orang-orang yang telah menggunakan kata Allah. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa pada waktu mereka menggunakan kata Allah, mereka tidak menggunakan itu sebagai nama, tetapi sebagai sebutan untuk yang disembah. Kata Allah adalah sesembahan mereka. Dan sesembahan mereka memiliki nama-nama seperti El, Elu, Eloh, Eloah, Elah, Elohim, Il, Ilu, Ila, Ila, Al, Allah, Allaha, Allah, Ulah, dan sebagainya. Sebenarnya nama-nama ini adalah kata-kata sesembahan dan masing-masing dari kata ini mengekspresikan yang mereka sembah, dan nama yang kemudian diberikan adalah nama yang mengekspresikan sifat dan tabiat dari masing-masing. Misalnya, sebagai Allah bulan, itu adalah Hubal. Sebagai Allah kesuburan, itu adalah Al-Lat. Sebagai Allah bintang fajar, itu adalah Al-Uzza. Sebagai Allah nasib, itu Manat. Sebagai Allah matahari, Syams. Dan lain-lain. Jadi Allah-Allah, El-El, Ila-Ila, Ula-Ula, Elu-Elu yang mereka sembah itu mempunyai karakteristik dan masing-masing diberi nama. Jadi pada dasarnya kata El, kata Ilu, kata Allah, kata Eloah, kata Elohim, semuanya adalah kata-kata yang mengekspresikan Sang Pencipta yang Maha Besar, yang mereka sembah di dalam berbagai bentuk di dalam zaman kafir itu, dengan banyak sekali nama, bahkan lebih dari 1,000 yang mereka telah sebut sebagai Allah atau ilah mereka. Kelompok yang kedua yang menggunakan kata Allah adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ini adalah yang disebut kaum Yudeo-Kristen. Nah, ini berbicara tentang pewahyuan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang didukung oleh arkeologi, menyatakan bahwa dari kaum Yudeo-Kristen juga telah menggunakan kata Allah selama lebih dari 3.500 tahun. Bahkan dapat dikatakan sejak Kejadian pasal 1 ayat 1, kata ini sudah dipakai sebagai bahasa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta, yang juga dikenal dengan nama Yahweh. Kelompok yang ketiga adalah agama Islam. Agama Islam berasal dari perjumpaan dari kaum politeis itu, yang disebut di dalam agama Islam sebagai zaman jahiliyah. Lalu kemudian berjumpa dengan kaum monoteis, yaitu kaum Yudeo-Kristen. Dan perjumpaan itu telah terjadi di Arabia lebih kurang 1.400 tahun yang lalu. Nah, yang berbeda dengan agama Islam, bahwa kata Allah bukan hanya sesembahan, tetapi kata Allah diubah menjadi nama untuk yang mereka sembah. Nah, ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang dari orang Yahudi dan Kristen. Tapi ini menimbulkan suatu pertanyaan yang penting. Apakah pemakaian satu kata yang sama berarti memiliki makna yang sama? Jadi kita menggunakan kata yang sama. Jadi orang kafir, orang Yudeo-Kristen, dan orang Islam, kita semua menggunakan kata Allah. Tetapi apakah kita mempunyai makna yang sama di dalam pemakaian kata? Saudara, di dalam setiap bahasa, satu kata bisa mempunyai beberapa makna. Misalnya, kalau saya menulis di papan kata beruang. Nah, kata beruang, B-E-R-U-A-N-G,
Kalau saya bertanya kepada saudara, apa arti kata beruang itu? Mungkin saudara bisa memberi salah satu dari 3 jawaban. Beruang itu bisa binatang buas. Beruang, itu bisa orang yang kaya, punya banyak uang. Atau bisa suatu lokasi yang banyak ruang, dia luas. Jadi dia beruang. Jadi satu kata bisa mempunyai 3 makna. Yang menentukan arti dari kata itu adalah kalimat, konteks di mana kata itu dipakai. Saya ketemu dengan orang Malaysia. Dia tanya kepada saya, di manakah pejabat Pertamina? Saya mau memperkenalkan dia kepada seorang pejabat. Tapi dia bingung. Apa maksud saya mau memperkenalkan dia kepada seorang? Dia berkata, saya mau ketemu dengan pejabat Pertamina. Saya berkata, memang saya kenal seorang pejabat. Ternyata di dalam bahasa Malaysia, kata yang sama, pejabat, untuk orang Malaysia bukan orang. Itu adalah gedung atau kantor. Jadi dia sedang mencari kantor Pertamina, bukan seorang pemimpin atau seorang pegawai di dalam kantor Pertamina itu. Jadi ada banyak kata seperti itu yang kita bisa melihat. Satu kali saya mendengar seorang pendeta dari Malaysia berkata, kita orang Kristian harus mempunyai banyak budak dan mengajar mereka berjimat. Saya mendengar itu, saya pikir, wah ini pendeta sudah sesat. Masa kita harus kembali kepada zaman perbudakan dan punya banyak budak, dan kita harus mengajar mereka untuk berjimat. Untuk saya, itu adalah suatu ucapan yang jahat. Saya tanya kepada pendeta itu, apa maksudnya dengan kata-kata itu? Ternyata di dalam bahasa Malaysia, budak adalah kata biasa untuk anak-anak. Dan berjimat itu adalah kata biasa untuk menghemat. Jadi dia berkata, kita sebagai orang Kristen harus mempunyai anak-anak dan mengajar mereka menghemat. Wah, beda jauh. Kata yang sama, makna yang berbeda. Jadi demikian dengan kata Allah. Ada orang di dalam kelompok kafir, mereka sudah menggunakan kata Allah. Ada di dalam kelompok Yudeo-Kristen menggunakan kata Allah. Dan ada di dalam agama Islam menggunakan kata yang sama, kata Allah. Tetapi masing-masing kepercayaan mempunyai makna dan pengertian yang khas sesuai dengan keyakinan masing-masing agama. Jadi saudara-saudara, di dalam bahasa-bahasa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram, kita dapat melihat kata Allah ini supaya kita mengerti bagaimana asal-usul dari kata Allah dari pandangan kita sebagai orang dari kelompok Yudeo-Kristen. Jadi sebagai keturunan dari Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, lewat Musa, Daud datang kepada Yesus Kristus, dan sampai kepada kita masa kini, kita melihat kita mempunyai suatu pandangan tentang pengertian dan pemakaian kata ini. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, dia punya 3 huruf yang adalah ketiga huruf untuk Allah. Jadi di dalam bahasa Ibrani, sebagaimana kita melihat di dalam bahasa-bahasa tadi bahwa bisa ada pengertian yang sedikit berbeda, kita melihat bahwa hal yang sama bisa terjadi dalam ucapan bahasa. Kalau saya sebagai seorang yang belajar bahasa Indonesia, saya waktu belajar banyak saya melafalkan kata-kata dengan kurang tepat. Jadi orang ketawa-ketawa karena cara saya mengucapkan kata-kata yang salah. Satu hari saya mau berkata, Yesus Kristus anak domba Allah yang tidak ada cacat celah. Nah ini yang saya mau katakan. Saya berkata, saudara-saudara, Yesus anak domba yang tiada celana. Wah, mereka ketawa. Mereka, Pak Jeff sudah bilang Yesus tidak pakai celana. Nah, memang saya salah. Sebenarnya harus celahnya. Jadi pengucapan yang sedikit berbeda bisa terjadi. Pada waktu saya belajar bahasa Indonesia pertama,
saya mendengar bahwa untuk brothers and sisters, itu adalah saudara-saudara. Tetapi pada waktu saya pergi ke Manado, saya mendengar seorang pengkhotbah. Dia sedang memberitakan firman Tuhan dengan semangat. Dan berulang kali saya mendengar dia berkata, susudara, susudara. Saya pikir, apa ini susudara? Saya mulai menganalisa susu campur darah. Mungkin orang yang lahir dari darah yang sama dan minum dari susu yang sama. Itulah brothers and sisters. Padahal bukan susu darah. Itu adalah logat. Itu adalah dialek Minahasa. Cara mereka mengucapkan kata sedikit berbeda. Saudara, kita melihat hal yang sama dengan bahasa-bahasa ini. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram, cara pengucapan atau pelafalan adalah sedikit berbeda. Walaupun kita melihat di dalam huruf-hurufnya, kalau bahasa Ibrani, dia terdiri dari 3 huruf dasar. Sama seperti semua bahasa Semit. Jadi bahasa ini, bahasa Ibrani, dia mempunyai huruf-huruf alif, lamed, dan he. Itu adalah ketiga hurufnya. Alif, lamed, he. Atau A, L, H. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, dia juga mempunyai kata yang sama. Dengan A, L, H. Jadi itu adalah alif, lam, dan H. Jadi alif, lamed, he, alif, lam, H. Dalam bahasa Aram, kita melihat ketiga huruf yang sama. Walaupun mereka tulis sedikit berbeda sebagai variasi dari dialek, mereka menulis alaf, lamad, he. Ketiga kata itu, apa itu bahasa Aram, apa itu bahasa Ibrani, apa itu bahasa Arab, itu adalah kata yang sama. Hanya gaya tulisan yang sedikit berbeda. Jadi, di dalam tulisan-tulisan yang sedikit berbeda, kata yang sama mempunyai makna yang sama, yaitu sesembahan yang disembah sebagai Sang Pencipta yang ada di atas segala yang lain. Jadi, di dalam belajar bahasa dan di dalam belajar sejarah, kalau kita ingin menemukan apakah satu bahasa mempunyai pengertian yang sama. Misalnya saudara-saudara dan susudara. Kita sudah tahu bahwa kedua kata ini ya sedikit berbeda. Tapi kita mengerti bahwa susudara dan saudara-saudara adalah bahasa yang sama. Hanya variasi secara dialek. Ada 4 prinsip yang penting di dalam menemukan kesamaan asal bahasa-bahasa. Yang pertama adalah hubungan ejaannya. Apakah ejaannya serupa? Jadi kita bisa melihat dari bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram bahwa ada alif, lamed, dan he, ada alif, lam, dan ha, ada alaf, lamad, dan he, bahwa ini adalah ketiga huruf yang sama. Bahkan kita melihat secara morfologi bahwa bentuk dari ini, jadi dia punya alif, 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 dia punya lam, 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 dia punya he, 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 bahwa itu sangat serupa. Jadi ini memang memenuhi persyaratan hubungan ejaannya. Yang kedua adalah hubungan geografik, daerahnya. Karena bahasa yang berasal dari daerah yang sangat berdekatan lokasinya, lebih mungkin merupakan bahasa yang sama. Kalau ada orang yang di Rusia dengan ada orang yang di Australia, tentu daerahnya itu agak jauh dan tidak akan membawa kita kepada suatu kesimpulan, oh mereka mempunyai bahasa asal yang sama. Tapi orang Arab, orang Aram, dan orang Ibrani, semua tinggal di dalam wilayah yang sama, sangat berdekatan. Mereka memenuhi persyaratan yang kedua. Lalu yang ketiga, mempunyai akar kata yang sama. Nah, itu memang sudah jelas dari yang kita melihat bahwa dari ucapan dari kata-kata ini, kalau untuk bahasa Ibrani, itu adalah Eloh. Kalau untuk bahasa Arabnya, ilah atau Allah. Dan kalau di dalam bahasa Aram, itu adalah elah. Jadi kita melihat bahwa akar kata yang sama,
dan makna yang sama. Yang keempat, makna yang sama. Jadi keempat prinsip ini, hubungan ejaan, hubungan geografis, akar kata yang sama, dan makna yang sama, terwujud di dalam ketiga bahasa ini. Semuanya adalah keturunan dari bahasa Semitik. Jadi, seorang penulis dan pakar bahasa Timur Tengah, namanya Dennis Giron, di dalam buku yang disebut Allah in the Jewish Bible. Allah in the Jewish Bible, dia berkata, sebagai kesimpulan dari kata-kata Semitik, kata Allah dan kata Elohim sesungguhnya adalah kata yang sama. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa aslinya, bahasa akarnya, dari huruf-hurufnya, dari etimologinya, dari morfologinya, kita melihat bahwa kata Allah untuk orang Aram, orang Ibrani, dan orang Arab adalah kata yang sama. Kita dapat melihat di dalam keturunan dari bahasa-bahasa di dalam sejarah. Kalau kita kembali ke dalam zaman Abraham misalnya. Di dalam zaman Abraham, yang pada waktu dia datang dari Ur Kaldi, dia datang sebagai seorang yang mengalami suatu revolusi di dalam kehidupannya. Tadinya dia seorang politeis, tapi dia telah menemukan kebenaran. Dia menjadi seorang monoteis. Dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi bapa segala orang percaya. Jadi Abraham meninggalkan daerah Ur Kaldi di bagian Irak. Dia berangkat dan dia menuju ke daerah Palestina. Dan di dalam perjalanan-perjalanannya, kita melihat baik dari waktu dia berangkat dari Ur Kaldi, dari waktu dia datang kemudian ke Mesir dan kemudian tinggal di daerah Palestina, bahwa dari Abraham telah dihasilkan beberapa variasi bahasa. Di dalam gambar ini kita melihat dari yang disebut Proto-Canaanite, Ugaritic, Phoenician. Baru kita melihat bagaimana bahasa-bahasa ini mulai bercabang dan memiliki variasi tetapi dari akar yang sama. Jadi kita melihat Aramaik yang menghasilkan Syriac, Ibrani, Palmyrene, Nabatean yang kemudian menghasilkan Arabic. Jadi kita melihat bahwa keturunan sejarah, boleh dikatakan kaum keluarga bahasa-bahasa ini adalah rumpun yang sama, makna yang sama, morfologi yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa-bahasa ini memang adalah bahasa-bahasa yang mempunyai akar dan makna yang sama. Sehingga tidak salah untuk kita berkata bahwa Allah adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian lama, tadi saya sudah katakan bahwa ada porsi-porsi di dalam perjanjian lama yang aslinya ditulis di dalam bahasa Aram dan bukan bahasa Ibrani. Nah, porsi-porsi itu adalah Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28. Jadi lebih kurang 5 pasal di dalam kitab Nabi Daniel. Juga dari Ezra pasal 4 ayat 8 sampai Ezra pasal 6 ayat 18. Dan juga di dalam Ezra pasal 7 ayat 12 sampai 26. Ternyata di dalam bagian bahasa Aram ini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, huruf-huruf yang tadi saya sebut, dari Alaf, Lamad, He, disebut 84 kali. Jadi di dalam bentuk ucapan Eloh atau Elah di dalam bahasa Aramnya. Jadi disebut di situ tentang Allah, Allah, Allah berulang kali dengan ketiga huruf ini. Jadi ketiga huruf ini A-L-H 84 kali sudah disebut hanya di dalam bagian bahasa Aram saja. Jadi kata Allah adalah kata sesembahan yang berasal dari 3 sumber bahasa Semitik
yang semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu alif, lamed, dan he, yang menghasilkan variasi kata-kata seperti tadi saya katakan, Elah, Elo, Ilah, Allah, Elohim, yang semuanya mempunyai makna yang sama. Dan sudah dipakai 84 kali di dalam bahasa Perjanjian Lama asli, di dalam bagian bahasa Aram. Jadi, kalau dalam bahasa Ibrani, kita melihat beberapa bentuk kata, yaitu El, Elo, Eloah, Elohim. Di dalam bahasa Aram, kita akan mendengar Elah, Allah, Allaha. Kalau dalam bahasa Arab, kita akan mendengar Il, Ilah, Allah, Ulah. Jadi ada banyak variasi kata. Tapi semua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu ketiga huruf dasar dari alaf, lamad, dan he. Jadi dalam bahasa Semitika kuno, Allah dan Elohim benar-benar adalah kata yang sama. Jadi ada banyak Allah, tetapi Allah kita, Allah segala Allah. Bahkan ini yang dikatakan di dalam kitab Nabi Daniel pasal 2 dan ayat 47. Daniel pasal 2 ayat 47 saya bacakan untuk kita. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Kalau dalam bahasa Aram dikatakan di elaekon ku elah elahin umara malekin, atau Allah segala Allah. Itu yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, dan menggunakan kata elah, tidak menggunakan kata Elohim yang adalah bahasa Ibrani. Demikian kita lihat di dalam Ezra pasal 5 ayat 1. Di mana dikatakan di sini, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel. Jadi mereka menggunakan istilah di sini dalam nama Allah Israel. Nah, ini aslinya di dalam bahasa Aram. Dan di dalam bahasa Aram dikatakan Beshum Elah Israel. Jadi itu pakai kata elah dalam bahasa Aram, yang adalah ilah atau Allah dalam bahasa Arab, yang adalah Eloh dalam bahasa Ibrani. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat ini kata Allah dan bentuk-bentuknya sudah dipakai sebagai sesembahan di dalam umat Tuhan dan adalah bahasa resmi di dalam Alkitab. Jadi kita dapat melihat dari ayat pertama Alkitab bahwa ketiga huruf ini sudah dipakai. Jadi alaf, lamad, he. Ketiga huruf ini dipakai di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang mana berkata pada mulanya alaf, lamad, he, im, karena itu adalah bentuk jamaknya Elohim, diterjemahkan Elohim, menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat pertama kita menemukan alaf, lamad, he. Jadi kata Allah secara resmi adalah bahasa Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Alkitab Yahudi, versi bahasa Arab. Karena ada banyak orang Yahudi yang menguasai dan lancar berbahasa Arab. Sehingga diciptakan satu Alkitab untuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Arab. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan fil badi kalaka Allah as-samawat wal ard. Nah, ini kita melihat di sini saudara-saudara. Ini adalah ayat itu dalam bahasa Arab. Jadi fil badi kalaka Allah as-samawat wal ard.
Jadi kata Allah ada di sini. Ini adalah Alkitab orang Yahudi Perjanjian Lama. Dan ini adalah persis sama dengan Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman sejak hari Pentakosta di antara orang-orang Arab. Nah, sekarang kalau kita mau melihat di dalam Perjanjian Baru. Menurut Eusebius yang salah satu dari bapak-bapak gereja dari abad ketiga, dan dari Jerome yang dari abad keempat, Perjanjian Baru mula-mula mereka katakan telah ditulis di dalam bahasa Yunani kecuali 2 kitab, yaitu Injil Matius dan kitab Ibrani. Kedua kitab ini menurut Eusebius dan Jerome telah ditulis aslinya di dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kita melihat juga selain bahasa Yunani sebagai bahasa utama Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani sebagai 2 kitab asli di dalam Perjanjian Baru, kita melihat juga ada kalimat-kalimat bahasa Aram juga di dalam Perjanjian Baru. Misalnya seperti yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34 sampai 35. Ini adalah pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus telah menggunakan kata-kata ini di dalam bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Sehingga orang-orang yang mendengar, mereka berkata, lihat, ia memanggil Elia. Karena ternyata bahwa orang-orang yang di daerah Yudea tidak memahami dengan baik bahasa Aram. Sedangkan orang Galilea, mereka lebih menguasai bahasa Aram. Mungkin saudara ingat, beberapa kali di dalam firman Tuhan, murid-murid Yesus ditegur karena dikatakan, oh kami tahu kamu adalah murid Yesus, kamu orang Galilea, kami tahu dari bahasamu. Jadi memang ada perbedaan secara dialek di dalam bahasa-bahasa yang dipakai pada zaman itu. Nah saudara-saudara, karena kata Allah, dari huruf alaf, Lamed Ha, dalam bahasa Ibrani dipakai lebih dari 2.500 kali. Dan bahasa Aram, juga Alef, Lamed, He, dipakai 88 kali di dalam Perjanjian Lama, ya 84 kali Perjanjian Lama, dan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Maka Alkitab asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai penulisan Perjanjian Baru, kata Allah adalah kata resmi secara Alkitab, secara bahasa, secara sejarah untuk orang-orang yang percaya kepada penulisan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam sesi yang berikut kita akan menggali lebih dalam lagi tentang pemakaian kata Allah ini, supaya kita mengerti apa menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kita menggunakan kata Allah, dan supaya kita mengerti kenapa pada hari-hari ini ada orang-orang yang mau kita tidak lagi pakai kata Allah itu dan menggantikannya dengan kata Elohim atau kata Yahweh. Jadi terima kasih, sebentar kita lanjutkan.